Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, hari yang cerah ini, kita akan membuat cairan Probos. Apakah itu Probos? Probos adalah pupuk cair yang berasal dari kombinasi campuran Promol 12 ditambahkan dengan bahan-bahan gula merah atau tetes tebu atau molase, kemudian kasi, kemudian dengan alat-alat membantunya adalah mesin aerator atau gelembung udara dengan selangnya dengan pemecah gelembung udara ini, kemudian dengan kotoran hewan. Kotoran hewan ini bisa kotoran sapi, ayam, kambing, atau bisa kita ganti selain kohe menggunakan kompos. Baik, hari ini kita akan membuat Probos dengan ukuran kurang lebih airnya adalah sebanyak 80 liter. 80 liter Probos yang kita akan buat, kita membutuhkan promo sebanyak 80 gram. Kemudian gula merah kurang lebih sekitar 100 gram, dan terasi kita butuhkan sekitar 30 gram. Dan kotoran hewannya sekitar 4 kg. Ya. Berapa kilogramnya persisnya ini mungkin biasa dikira-kira. Boleh pakai alat, kalau memang ditimbang sekaligus jauh lebih bagus, lebih baik. Pertama kita masukkan dulu kohenya. Ini kebetulan kita gunakan kohenya adalah kotoran hewan yang berupa dari kambing. Kita hancurkan dulu dari kondisi yang masih bulat-bulat keras ini supaya hasil lebih maksimal. Ya. Kira 4 kilo. Semuanya. Nah, itu ada Probosnya berapa terus? 10. Nanti tengah ya. Tengah kurang setengah. Pakai kupat nanti gitu. Lagi ya. Dia juga nggak bakal kemarin. Karena orang berpikir harus pas, tidak. Kemudian kita bantu aduk. Kita bantu aduk. Kita bantu aduk ya. Oke, bikin itu kita tolong. Balik ya. Biar berkah. Aduknya tolong. Apa? Kata. Berikutnya untuk kue sudah kita siapkan. Kita siapkan juga ini kemasannya 50 gram. Kalau langsung di sini kenapa? Biar kita siapkan kondisi dia, jangan kaget gitu. Ini bakteri ini ketika kita masukkan dan larutkan dalam air, maka bakteri ini dalam kondisi kita aktifkan, kita hidupkan dia dari kondisi awalnya dia dalam kondisi dalam posisi istirahat atau pingsan.
Atau kita bisa gunakan juga dengan sendok takaran ini bukan padat, bukan peresnya tapi tidak padat ya. 20 gram takarannya. Kemudian kita masukkan juga gula. Gula bagi probiotik berfungsi sebagai makanan juga sekaligus dia mengaktifkan sebagai aktivator. Ya, ini pun kena sangan nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Kemudian kita 30 gram terasi. Kita makan biji ya. 1, 2, 3. Untuk lebih cepat melarutkan gula dan terasi, bisa kita bantu sebelumnya kita larutkan dengan air panas. Ya, nanti setelah dingin baru campur. Kalau dalam kondisi masih panas kita campur larutan gula ini, nanti resikonya bakteri kita akan mati. Bakteri kita batas kemampuan hidup dia pada suhu di 69 derajat Celcius. Sudah larut, kita campurkan jadi satu. Oke, terbawa semua dengan endapannya ya. Nah, ini sudah bergabung jadi satu. Kemudian kita masukkan air asam. Berarti aduk deh. Masih banyak. Kalau Kita bisa berubah. pengen cepet pulang kampung lagi. Kalau bisa ada pemberat. Betul. Kayunya di kayu Pak. Kayunya Pak. Diikat itu. Ya, posisikan gelembung udara ini pada posisi di bawah sehingga memenuhi kebutuhan oksigen bagi bakteri yang berada pada bagian paling bawah. Ketika kita gunakan kohenya jenis kohe yang masih kering seperti kohe sapi ya, dia masih hangat gitu kan. Kemudian airnya mungkin ketika awal kita lihat akan hijau. Terus dalam 24 jam itu besok kita melihat warna airnya sudah seperti air teh pada keberatan. Aromanya pun tidak lagi aroma kotoran sapi, tapi sudah berbau asam-asaman juga aromanya. Tapi jangan sekali-kali ini kalau kena aroma-asaman ya. Kemudian dalam proses selanjutnya tentang 24 jam hasilnya ini sudah kita bisa gunakan untuk penyemprotan ataupun untuk penyiraman.
Penyemprotan, selalu saya menggunakan kata penyemprotan itu digunakan untuk daun, bunga ataupun buah. Penyemprotan ya Pak ya. Ketika penyemprotan maka diencerkan selalu 1:10 penyemprotan. Kalau penyiraman berarti tujuannya adalah lahan tanamannya, tanah. Penyiraman diencerkan 1:5. Ya, jadi kalau bahasa kita gunakan pertama probos, inilah probos. Kemudian disiram, berarti diencerkan 1:5. Disemprot, diencerkan 1:10. Kemudian air probos ini bisa juga untuk mengobati penyakit, mengatasi serangan hama. Cara perlakuannya, kita ambil probos ini, kita fermentasikan dengan mengambil bagian dari tanaman yang kena penyakit hama tersebut. Karena proses fermentasi dari probiotik ini menghasilkan satu vitamin, kedua antibiotik. Kita ingat dulu pada kita serum antibiotik mengambil dari bagian akanik. Kita proses fermentasikan. Kemudian proses fermentasikan ini fermentasi tutup rapat. Ya, untuk pengobatan tutup rapat. Dia akan menghasilkan gas dan menghasilkan ada kecepatan kualitas. Nah, kemudian hasilnya besok yang kita untuk melakukan penyemprotan, kita encerkan 1:8. Tambah minyak goreng secukupnya. Tujuannya supaya cairan yang kita semprotkan ke daun ataupun bunga atau bagian satu ini supaya dia lengket, pakai minyak dia lengket. Disemprotkannya pagi hari sebelum jam 10. Jadi proses pertumbuhannya ketika status mata tanaman itu masih, pohon itu masih terbuka, dengan adanya matahari dia merangsang untuk pertumbuhan dan kita berikan dengan probiotik ini. Nah, kemudian ada juga kondisi untuk memulihkan kondisi tanaman yang sekian lama tidak berbuah, sekian lama tidak menghasilkan produksinya atau produktivitas masih sedikit. Caranya kumpulkan sampah-sampah dari pohon tersebut, daunnya atau bagian apapun dari pohon tersebut, kering ataupun yang masih muda. Tapi kalau untuk untuk pohon tersebut kita campurkan dengan kowe, kita fermentasikan, siram dengan probos. Nah, untuk siram probos tidak perlu diencerkan untuk fermentasi lahannya ya. Siram probos tentang 3-4 hari kita timbun di dalam tanah, kemudian tentang 3-4 hari kita keluarkan lagi, kita kembalikan ke pangkal pohonnya, kita bikin galian, kita pohon itu kembalikan, selanjutnya rutin siram dengan probos. Insya Allah pohon yang sekian lama belum pernah berbuah ataupun buahnya kurang maksimal, daunnya kurang subur, dia kurang daya tahannya, maka insya Allah akan pulih kembali. Rutin siram dengan probos. Kemudian untuk pengobatan tadi yang difermentasikan bagian dari pohon tersebut yang masih muda, yang masih hijau, ya, bukan yang kering. Nah, kalau untuk yang proses ini pemulihan memaksimalkan lahan, gunakan apa saja, campur. Tapi kombinasinya harus campur kowe. Berapa ketebalan dan banyaknya? Radius 1 meter pohon batang tersebut, kedalaman 30 cm, kita tutupi dengan hasil fermentasi tadi. Rutin dengan probos kita siram. Keuntungan dengan menggunakan probos ini, pertama, jika kita gunakan 1 kilo probos, kita bikin probos dengan komposisi yang tadi, ini mampu menyiram lahan seluas 5 hektar 1 kilo. Kurang lebih kita itu biayanya antara ini dilatasi dengan promolnya kurang lebih sekitar 350.000 untuk lahan 5 hektar. Bapak kalau udah uji tanding dengan probiotik yang akan jual sana, silakan 5 hektar kilo. Cuman kita kalau jualnya nggak jual dikit banget jualnya gitu, nggak apa-apa.
artinya kita semakin banyak berkomunikasi dengan orang lain supaya kita bisa jualan banyak. Nah, tetapi ternyata banyak sekali manfaatnya. Mulai kita gunakan ini dari tanaman ringan sampai tanaman besar, untuk pohon jadi ataupun pohon buah yang bertahun ataupun pohon yang ringan. Maksudnya ringan ini sampai tanaman sayur, bunga ataupun hidroponik. Dengan adanya kita berterobos ini, pertama itu memperbanyak jumlah. Yang kedua, airnya ini kita siapkan pada lahan, pada kondisi lahan siap pakai. Jadi ketika kita pakai hidroponik, kemudian dengan media yang lainnya, apakah rompol atau batu kerikil atau yang lain-lain, kan tanaman hidroponik itu tidak menggunakan media tanah. Padahal unsur haranya berasal dari tanah. Nah, airnya ini sudah mengandung hara yang siap tanam. Dan itu kemarin kita coba oleh mitra di Jawa Tengah, dia pakai tanam bawang. Itu tanam bawang, tunasnya baru tumbuh biasanya antara seminggu sampai 3 minggu. Dengan kondisi 1 minggu bibit yang bagus, lahannya bagus. Ternyata seorang ibu ini coba dipangkas bibit bawangnya, dia rendam, kemudian disiapkan di media tanam itu berupa skam direndam, dikasih air robot ini, rentang 6 jam. 6 jam lah ya. Artinya nggak ada lagi cerita dengan promol ini gagal. Saya juga tidak mengatakan ini super. Ya. Hanya perlakuan, takaran ataupun cara yang kurang tepat yang membuat itu gagal. Tapi bukan berarti buruk kita punya. Dari 2.500 orang yang menggunakan ini, secara persentase hari ini saya sudah 3-5 keluhan satu ayam 6 ekor ayam UC, tapi ayam 10.000. Kedua, ada Pak Wisnu Jawa Tengah, dan ini pohon bunganya mati, pohon bunga gantung. Ketiga, kalau ayam tadi overdosis, karena seharusnya dia berikan untuk ayam itu 115 gram, dia pakai 10. Ayam masih lemah. Kedua, berikutnya kemarin bebek telur. Saya hitung-hitung kemarin penggunaan dosis promonya juga berlebih. Yang jelas saya bilang takarannya berlebih, sehingga jumlah produksi telurnya menurun. Sudah sarankan ganti, kurangi takarannya. Nah, 3 itu kita. Tapi yang dahsyat ada sampai dipakai untuk orang yang punya penyakit. Nanti saya ceritain di dalam. Dan itu bikin kaget saya. Tapi ini bukan tes semua yang dicoba, cuma di ruangan. Karena saya tunggu sudah pakai dia sebulan dulu, sudah bagaimana. Ya. Kemudian promo tadi dia punya fungsi untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, limbah ini dia punya kombinasi cara memakai yang berbeda-beda. Jadi kan limbah cukup langsung menggunakan promo dengan air limbah, ya. Promo dan air limbah utamanya untuk WC. Di luar itu boleh pakai tambahan yang lain. Kalau WC septic tank cukup ini, karena risikonya ketika kita masukkan dengan ini hasilnya itu akan dorong isi WC kita keluar lagi, karena dia menghasilkan gas begitu tinggi. Gas dia terjadi ledakan, dia juga menghajar timbunan gas yang sudah mengendap dalamnya jadi ledakan, maka ledakan akan mendorong yang ledakan. Ya. Kedua untuk limbah, kedua untuk
tanaman kita bikin robot. Ketiga, untuk hewan kita bikin fermentasi ataupun pemberian langsung berupa minumnya. Minumnya campuran boleh sama gula merah. Ya, komposisinya 1 kilogram 1000 liter 1 kilogram gula. Jadi manis itu bukan membuat dia manis, memperbanyak dan mengaktifkan bakterinya, bukan merasakan bagi hewan itu jadi minum lebih manis, bukan. Karena logikanya 1000 liter untuk sekilo gulanya, rasa manis di mana gitu. Ada kan? Nah, walaupun di lidah kita beda dengan kopi gitu kan. Nah, tapi fungsinya ke bakterinya. Kedua, untuk pakannya ada 2 cara. Satu kan semprot, kasih campuran air dengan gula, kemudian disemprotkan jenisnya langsung makan, bukan hijauan atau dedaunan. Itu langsung semprot, pepet, konsentrat atau campuran apa lain, campurkan. Nah, berapa campurannya? Tetap 1 kilogram promol untuk 1 ton pakan. Terus kombinasi airnya sesuaikan kebutuhan untuk disemprot ke dalam lembab. Berikutnya untuk pakan yang hijauan, dedaunan, kita lakukan prosesnya atau fermentasi dulu. Caranya sama seperti tadi, gula dengan air, promol. Berapa airnya? Utamanya adalah promolnya 1 kilo, pakannya 1 ton, gulanya bisa campurkan. Berapa airnya? Sesuaikan kebutuhan untuk membuat dedaunan ini yang kita fermentasikan ke dalam rasap, bukan rendam. Karena dedaunan yang sudah kita siram dengan promol ini kita tumpuk, kita timbun, tutup rapat selama 1 minggu, 5 sampai 7 hari. Setelah itu kita buka, kita anginkan, siap diberikan kepada ternak. Kenapa harus dianginkan? Karena dia menghasilkan gas, melepaskan gas itu. Kemudian untuk limbah kita juga bisa menghasilkan biogas. Gunakan cara membuat instalasi dulu untuk mendapatkan gasnya. Hasil gasnya jauh lebih maksimal. Berarti limbah yang ada kita proses, instalasi piala, prosesnya gas diambil, disalurkan dengan ada penampungannya. Kemudian limbah padatnya dan cairnya pun kita bisa gunakan lagi untuk baik penyiraman ataupun roasting. Oke, itu berikutnya ada pengawetan dan penyembuhan. Penyembuhan tadi udah mengobati. Pengawetan larutkan promol dalam air. Apa yang mengawetkan? Beras, jagung, bahan-bahan makanan ataupun buah-buahan supaya nggak cepat busuk. Celupkan buah-buahan ini ke dalam rendaman promol. Insya Allah ini aman. Buahnya kan yang dimakan isinya sih, bukan kulit. Kalau bapak makan kulitnya biar buat saya buat. Ya, atau beras rendam sengaja selesai, itu lagi tiriskan lalu masak. Rasakan berasnya, kombinasinya sudah dicoba. Atau ikan rendam pakai kolomol atau tahu, tapi ingat semua diuji. Ingat, bakteri kita mati pada suhu 69 derajat Celcius. Kita masak suhunya berapa? 100, sudah mati. Jadi nggak akan masuk pun sudah mati dia, ya kan? Nah, tetapi kandungan makanan kita menjadi ada peningkatan. Rasa nasi, yang nasinya saya belum coba juga sih untuk nasi itu, karena ini saya juga baru dua hari yang lalu dapat ceritanya testimoni tidak sehat. Nah, bahkan katanya sampai penyakit dari orang tersebut pun ada proses pengobatan. Padahal dia nunggu obat produk herbal HND masih inden belum nyampe. Ya, iseng coba pakai. Tapi alhamdulillah
udah menjalar untuk manusia. Ini diedit nanti, diedit. Oke. Kalau pengobatan yang itu yang hewan. Oke, cut udah selesai kan ya? Dekat. Gimana?